gue ada data gitu ya. Dari 75% lulusan informatika gitu ya, lulusan yang sekolah di IT itu, hampir 75% itu mereka nggak bisa ngoding, bro. Dari dia. Sumbernya perlu disebut nggak? Dari Kompas misalnya gitu. Oke, kita mulai ya, teman-teman ya. Siap. Oke, kamera break. And action. Halo semuanya, selamat datang di podcast Upgrade Career bersama saya Putra Nasution, founder dari podcast Upgrade Career ini, komunitas Upgrade Career juga, sekaligus merangkap sebagai Vice President Marketing dari Praktikum Indonesia. Hari ini kita sudah kedatangan seorang tamu, Mas Bill Traviano. Iyo. Namanya Bill Traviano aja. Siap. Bill Traviano Harda. Mas Bill Traviano Harda. Yes. Oke, tadi udah sedikit memperkenalkan Mas Bill. So bro, cerita dikit deh. Lu tuh sebenarnya siapa? Kenapa punya kenapa pantas untuk membahas apa yang akan kita bahas hari ini? Siap. Silakan. Thank you Mas Putra gitu. Halo semua, salam kenal. Siap. Oke, nama gue Bill Traviano Harda, biasa dipanggil Bill. Gitu, gue CEO dari .Indonesia, bro. Asik. Jadi .Indonesia itu kita bilangnya Creative Engineering Company. Jadi kita nggak mau dibilang software house lah, nggak mau dibilang sistem integrator lah gitu ya. Karena buat gue sama founder di kantor itu, IT ini kayak art sebenarnya gitu kan. IT ini tuh kayak cara kita untuk mendeliver sesuatu lah gitu. Makanya kita bilang Creative Engineering Company gitu. Karena bisa kayak apa aja bentuknya. Untuk kita bisa mendeliver sesuatu untuk bantu klien lah ya, bereskan problemnya mereka gitu. Itu Indonesia kurang lebih awal tuh kita bikin dari 2011 sebenarnya. Udah hampir 11 tahun dengan beberapa wave ya biasa. Iya, pasti. Up and down but forward kita bilangnya gitu kan. Ini udah formasi ketiga, alhamdulillah sekarang udah lumayan size-nya gitu, di ekosistem udah 100 lebih lah kita punya talent gitu. Gitu. Nah, kebetulan gue juga di organisasi pengabdian sedikit lah ke negara gitu. Tugas kan. negara. Tugas negara. Jadi gue di Kadin Badan Ekonomi Syariah sebagai deputi untuk urusan syariah digital dan teknologi. Asik. Masih seputar digital dan teknologi. Gitu. Ada asosiasi lain juga, saya di Kain juga di situ sebagai WKU ya, wakil ketua umum untuk. Kain itu apa? Kain itu Kamar Entrepreneur Indonesia. Jadi itu kayak asosiasi baru sih sebenarnya. Gabungan dari beberapa senior ada di Kadin, ada di HIPMI gitu, ada teman-teman dari asosiasi juga. Kita pengen ngumpulin nih entrepreneur gitu, karena kan balik lagi ya, semangatnya kan sekarang entrepreneurship gitu ya. Yeah. Jadi harus lebih banyak lah tempat-tempat entrepreneur nih gitu loh berkumpul. Non-profit juga pastinya. Non-profit kalau di organisasinya. Ya, organisasinya non-profit. Tapi di belakang itu sih kita menghasilkan pasti profit. dong, pasti. Ya. Karena kan kita punya tagline ya, cuan first. Gitu. Ya karena kalau nggak cuan gimana mau membantu orang yang lain? Itu dia. Kan gitu kan. Betul, Masa dibantu dengan doa kan nggak cukup juga. Nggak bisa. Atau dibantu 2M ya kan, makasih mas gitu. Emang agak kurang. Ya. Jadi maaf ya joknya bapak-bapak karena kita bapak-bapak. Jokes bapak-bapak benar. Jokes bapak-bapak. Oke, kurang lebih gitu. Jadi itu beberapa posisi dan role saya gitu ya. Jadi sebagai CEO Indonesia, kemudian ada di Kadin juga, ada di Kain, ada di HIPMI juga sih sebenarnya gitu. Dan memang lagi mempromosikan quote-unquote digitalisasi lah dan teknologi ini gitu. Karena gue percaya nih Indonesia ini butuh banyak anak-anak muda gitu kan, talent-talent teknologi gitu. Setuju banget. Gitu. Jadi fair juga kalau gue simpulin, lu bukan cuman entrepreneur aja, tapi juga ya tugas negara juga. Aktivis lah kali. Aktivis ya. Ya, yeah, aktivis. Iya. So, oke. Yeah. Nah, gue pengen ngobrol sedikit nih. Jadi kemarin gue baca salah satu pernyataan dari Mas Menteri yang sangat kita banggakan, Mas Erick Thohir. Siap. Mas Erick Thohir itu bilang bahwa sampai tahun 2024 kita bakal butuh sekitar 17 juta tenaga kerja, khususnya yang di industri IT. Iya kan? Okay. Nah, dan di list itu yang bisa gue highlight itu ada data specialist seperti data analis, data scientist, kemudian yang keluarganya, ya. Dan ada juga software engineer, ada web developer, mobile apps developer, dan seterusnya juga. Nah, pertanyaan gue, lu sebagai praktisi nih, sebagai seorang entrepreneur yang memang juga membutuhkan talent,
apakah memang kita bakal butuh sebegitu banyaknya tenaga kerja dalam waktu beberapa tahun ke depan aja gitu? Iya. Oke. Menurut gua iya gitu. Karena baik lagi nih. Kena COVID nih gitu kan. Karena COVID itu sebenarnya menurut gue sih ada blessing in disguise gitu ya. Iya. Jadi orang-orang, bukan orang-orang, pengusaha lah gitu. Dunia usaha itu mereka sadar bahwa teknologi dan digitalisasi ini penting. Ya kan? Karena begitu kemarin ada COVID, jebret, ada jarak di situ, tidak berkumpul di satu tempat gitu kan, banyak obstacle akhirnya gitu ya. Karena mereka nggak siap secara teknologi, secara digital gitu, akhirnya banyak bisnis yang goyang gitu kan. Nah, begitu sadar akan hal itu, mereka berbondong-bondong nih sekarang. Hampir semua perusahaan larinya ke sana, transformasi digital, bikin aplikasi, gitu kan. Gimana caranya bisa setup kantor, bisa kerja dari mana aja, gitu kan. Nah, semua itu kan pasti butuh talent IT, bro. Ya nggak? Di gua aja, di perusahaan gua itu kita benar-benar sekarang antrinya luar biasa, gitu. Jadi di pipeline banyak, talentnya nggak ada. Antri apa nih? Kerjaan antri atau talent? Project. Jadi projectnya banyak. Projectnya banyak, sudah antri nih. Cuman talentnya nggak ada. Itu dia. Jadi kalau 17 juta tuh menurut gue make sense ya. Iya, artinya lu sendiri juga kesulitan untuk mencari tenaga kerja. Betul. Yang memang siap dan bisa memenuhi kebutuhan lu untuk menyelesaikan proyek-proyek ini gitu. Betul. Jadi kita tuh buka sepanjang tahun itu udah hiring. Kita hiring sepanjang tahun, dapat sih gitu. Cuman ada aja tuh kurang-kurangnya gitu kan. Jadi dapat orang, tapi ternyata nggak sesuai dengan standar. Nah itu problems tuh. Gue coba mengulik lebih dalam sedikit soal itu. Retention rate lu, misalnya nih, lu hire. Kita kan biasa wajar tuh ada kayak 3 bulan probation, 2 bulan dan seterusnya. Nah, setelah dari lu nerima nih, misalnya 10. Setelah selesai probation, berapa persen yang kira-kira bisa benar-benar lu lolos gitu ya? Iya. Ini data dan fakta gitu ya. Di kantor kita itu, di kantor gua itu rata-rata sebulan itu cuma dapat 3-4 orang. Really? Yes. Padahal kita butuhnya sebulan mungkin sekitar 15-20 orang. Yang daftar banyak. Dari sebegitu banyak universitas dan yes. Begitu banyak orang yang kuliah informatika saat ini. Betul. Sistem informasi dan seterusnya. Yes. Jadi gini, balik lagi. Ini gua ada data gitu ya. Dari 75% lulusan informatika gitu ya, lulusan yang sekolah di IT itu, hampir 75% itu mereka nggak bisa ngoding, bro. Seriously? Yes, itu problem. 75% tuh gede banget. Hampir 75%, lebih malah mungkin. Lebih malah mungkin. Jadi kita menemukan anak-anak ini begitu kita lihat CV-nya oke gitu kan, begitu dites. IPK-nya tinggi misalnya. IPK-nya tinggi, begitu dites malah nggak bisa, gitu loh. Dan kadang-kadang bisa tapi nggak sesuai dengan standarnya IT, industri IT. Jadi kita nggak bisa langsung pakai. Nah, itu another problem tuh. Artinya dari sebegini banyak, kalau kita tenaga kerja yang dibutuhkan banyak. Yes. Orang-orang yang kuliah IT dan turunannya, sistem informasi dan seterusnya, itu juga banyak banget jumlahnya kan. Berarti mereka nggak siap kerja gitu. Mereka nggak siap kerja, itu keyword nih. Mereka nggak siap kerja. Nggak siap kerja. Ada yang gue nggak enak ngomong bilang ada yang salah, tapi maksudnya apakah memang sistem pendidikan kita berbicara spesifik dunia IT aja deh. Jurusan, karena gue juga kuliahnya S1 informatika, lu juga sama kan, seingat gue. Betul, informatika. Apakah memang ada gap untuk orang yang lulus kuliah S1 ke dunia kerja saat ini, khususnya untuk saat ini deh? Ya. Ada banget gitu. Jadi itu yang sering kita temukan. Jadi sekarang banyak anak-anak fresh graduate itu mereka nggak siap untuk langsung masuk ke industri gitu loh. Mereka bisa. Ya kan? Mereka bisa sih sebenarnya, tapi nggak ready untuk masuk ke industri gitu, karena lu butuh ada beberapa skill set tambahan sebenarnya untuk lu bisa langsung cemplung ke industri gitu ya. Lu harus bisa masuk, lu kecemplung di industri itu beda gitu. Jadi dari dunia akademis nih, mereka belajar di situ, dari yang tadinya nggak bisa jadi bisa, lu harus dari yang bisa tuh jadi ready, jadi siap kerja tuh. Nah itu yang mereka nggak ready gitu loh. Jadi memang gap itu yang sebenarnya kita harus benerin sekarang gitu kan. Gitu bro. Ada gap di situ. Ada gap di situ. Buat tarik sedikit lebih detail lagi. Dari lu aja deh, perusahaan lu. Gue nanya misalnya, stack yang sangat-sangat populer dan common yang lu pakai sekarang. Ya. Gue pakai PHP Laravel kebanyakan. Laravel? Yes. Apakah
lulusan IT masa nggak banyak yang nggak Bisa, belajar gitu. Iya. Banyak. Tapi memang setahu gue juga nggak diajarin Laravel juga misalnya di kampus ya. Nah, itu dia. Jadi Iya benar. itu problemnya gitu. Jadi dunia, kalau yang gue lihat nih, kurikulum di dunia pendidikan itu sama kebutuhan di industri itu agak kejauhan, men. Ya Oke, nggak? iya. Industri ini perubahannya mungkin tiap Cepet bulan, ya kan? Bukan tiap tahun loh ya. Tapi di dunia pendidikan kan nggak gitu. Kurikulum tuh mungkin berubah 5 tahun sekali, 10 tahun sekali gitu loh. Iya. Nah itu gitu. Jadi apa yang dipelajari sama anak-anak dengan apa yang mereka harus punya nanti begitu di industri itu ada gap gitu kan. Selain tadi ya, misalkan pengetahuan tentang pemakaian tools gitu kan, tentang bagaimana sih cara berkomunikasi dengan baik. Kita belum nyampe ke sana. Belum sampai ke situ Iya, sebenarnya. iya, iya. Tapi kurang lebih itu gitu loh. Jadi ada beberapa skill set yang benar-benar dibutuhkan gitu. Iya, nggak gue jadi kebayang gini. Lu ngomongin Laravel, which is framework yang mungkin udah sangat mature ya, karena udah lebih Sebenarnya dari udah lama. Udah lama banget gitu. Sebenarnya udah lama. 10 tahun lebih Iya. sudah ada. Ya. Anak-anak kuliah, orang-orang yang kuliah IT, mereka nggak belajar itu. Artinya kalau mereka nggak ngulik sendiri atau mereka pernah ngerjain project tertentu, mereka nggak akan, mungkin mereka pernah dengar istilah Laravel, tapi nggak pernah benar-benar mempelajarinya gitu. Ya. Itu untuk sesuatu yang sudah mature. Gimana lagi dengan kalau kita bicara startup ya? Ya. Karena gue juga pelaku startup sebelumnya. I see. Stack yang kita pakai itu kan, lu tahu sendiri lah. Tahu. Setiap bulan itu Sophisticated banget lah gitu ya kan. Harusnya kalau ada startup yang min ya kan, Iya. segala macam gitu. Dari bahkan kayak database saja kita pakai yang bisa sekali 3 kita pakai, misalnya MariaDB bekerja sama dengan Mongo, bekerja sama dengan Postgres. Semuanya harus bisa bekerja sama. Betul. Stack JavaScript dari yang untuk front end aja misalnya, Vue, React. Ya. Masih yang 2 yang sangat populer. Tapi kan banyak juga yang lain-lainnya. Betul. Dan belum lagi versinya yang cepat banget berubahnya. Gimana cara... Gue jadi bingung nanya. Ngejarnya gitu Iya. ya. Gimana? Ya itu makanya tadi. Kalau di gua akhirnya kita punya onboarding gitu kan. Jadi kita harus mentraining nih anak-anak gitu loh supaya mungkin mereka tadi balik. Mereka punya sih basic pemahaman gitu ya, basic pemikiran, logiknya gitu kan untuk mereka bisa ngoding gitu. Karena ngoding itu sebenarnya masalah logik ya gitu, masalah cara berpikir gitu kan. Bahasa pemrograman sintaksnya itu kan istilahnya hanya toolsnya gitu loh. Tapi kan ya balik lagi tetap gitu. Lu tetap harus dilatih lah gitu. Ya nggak? Lu punya sih udah, senjatanya udah punya. Cuman kita nggak tahu nih kalau misalkan di lapangan kayak gini tuh harus pakai sniper atau pakai yang machine gun atau apa kan gitu kan. Nah, itu pemilihan senjata yang tepat itu yang sebenarnya harus ada pihak lain nih yang membantu di situ, yang nge-bridge gitu kan. Dari yang tadi mereka yang cuman belajar-belajar aja nih, sama industri harus ada di tengah-tengahnya nih. Yang tahu gimana sih caranya mengantarkan teman-teman yang baru lulus ini supaya bisa ready ke industri gitu loh. Supaya mereka bisa milih nih, kalau misalkan medan perangnya kayak gini, dia harus bawa apa gitu. Nah selama ini itu dikerjakan oleh teman-teman di industri. Ya kan di masing-masing perusahaan sendiri akhirnya gitu loh. Which is itu cost sebenarnya buat kami ya sebagai pengusaha gitu loh. Nah kalau misalkan ada pihak-pihak lain yang bisa membantu di situ, itu luar biasa. Seperti praktikum misalnya. Seperti praktikum. Nah ini, sorry, gantian gue yang tanya nih. Praktikum nih apa nih bro? Nah itu. Jadi ya gue sekalian jualan aja. Tapi memang ini sejujurnya juga kegelisahan gue pribadi sebagai praktikum. Gue ada di industri ini udah sekitar 20 tahun lebih. So, apa yang lo omongin tadi, gue setuju. Gue mengalaminya juga gitu. Nah, itulah kenapa juga alasan gue mau bergabung dengan praktikum. So, praktikum itu adalah online bootcamp, basically. Ya, setelah pandemi, kita tahulah banyak bermunculan bootcamp-bootcamp online kan. Tapi kalau mungkin ditanya clear distinction, praktikum itu adalah online bootcamp yang global. So, di Indonesia itu kita baru sekitar 2-3 bulan. Masih baru banget. Tapi kalau kita bicara global, praktikum itu sudah 3 tahun mau jalan 4 tahun. Di Amerika sekarang gede banget, di Latin Amerika gede banget, di Eropa juga gede. Kita udah punya 5.000 lebih alumni. So, bayang ya, 5.000 lebih, udah banyak. Ya, dan 3-4 tahun soalnya. Iya. Dan dari 5.000 lebih itu mayoritas sudah bekerja di perusahaan-perusahaan besar. Faang kalau dulu kita nyebutnya. Sekarang apa nyebutnya? Maang dong.
Meta, Facebook udah jadi Meta ya. lagi. Coba gue refresh. 5.000 alumni kita sebagian besar sudah bekerja di Maang. Nggak enak bro. Nggak enak ya. Di top 10 companies lah, technology gitu. companies yang kita tahu. Ya. Meta, Apple, Google, Spotify, ya, Amazon. Alumni kita sudah bekerja di sana, ya kan? So kalau bicara pengakuan tanda kutip sudah diakui, bukan cuman di Indonesia tapi secara global gitu. Dan proven gitu ya. Dan sudah tested, sudah proven. Dan yang menariknya adalah lebih dari 2/3 itu orang-orang yang nggak pernah kuliah IT dan nggak punya background IT sama sekali. Wow, oke. So kenapa it intrigues me ketika lu ngomong harus ada yang menjembatani, ada gap gitu antara dunia akademisi dengan dunia industri. Begitu. I see. Ya memang ada. Ya. Memang ada gitu. Karena balik lagi, gue merasakan itu bro gitu. Gue merasakan itu, cuman yang intrigue me too, gitu, ya kan? Yang menggelitik gue juga itu pas lu bilang tadi ada teman-teman yang mereka nggak punya background IT gitu ya. Tapi mereka ikut praktikum, akhirnya mereka bisa masuk ke dunia IT. Oke, itu menurut gue gini karena dunia IT ini kan spektrumnya gede ya. Bentar dulu, kita kasih disclaimer dulu. Siap. Kita sama-sama hardcore orang IT nih, yang memang kalau kita mungkin nggak ngomong di kamera, omongan kita tuh bahasanya technical banget dan yang itu gitu. Yes. So kita point of view yang saat ini kita bicarakan adalah perspektif dari orang-orang yang memang hardcore professional IT gitu, IT guys, ya kan? Itu yang gue tahu, itu yang menggelitik kan buat lo kan. Yes. Bagaimana orang-orang yang nggak punya background, karena it took us maybe like a decade to bener-bener sampai memahami gitu gimana how things work and everything. Tapi gue nggak berbicara soal itu aja bro. Gue berbicara soal profesi-profesi baru yang bermunculan belakangan ini, yang juga disebut oleh Mas Erick Thohir tadi. Misalnya data analis, data scientist. You and me, kita mungkin dari 10-15 tahun berkecimpung di dunia ini, kita juga di dunia IT ini, kita juga pasti bekerja dengan data. Tapi kita nggak pernah menyebut dengan spesifik title-nya data analis gitu. Itu kan barang baru itu. Barang baru itu. Nah, terutama lagi di era pandemi ini, orang sudah terbiasa juga bekerja dari mana-mana. Lo kebayang kita dulu kalau mau install server kita harus datang ke data center kan? Betul. Aplikasi mati nih, wah harus buru-buru datang ke sana langsung. Sekarang kan nggak perlu bro. Betul. Cloud, everything is cloud. SaaS based juga. Nah, gue berbicara mungkin agak mengerucutkan ke profesi ini dulu, karena mungkin ini yang ada di praktikum. Gue berbicara dari sisi praktikum. Ada profesi data analis, data scientist, dan juga web developer. Kita punya tiga kursus ini. Nah, menurut lu, apa memang sebegitu sulitnya orang yang nggak punya background IT, kuliahnya IT, untuk jadi tiga ini gitu. Oke, siap. Gue bicara cerita tentang data-dataan dulu nih berarti. Kenapa sih kok sekarang tiba-tiba nongol nih bahasa data-data gitu kan, data analis lah, data science lah, macam-macam lah gitu ya, yang berbicara tentang data gitu. Karena balik dunia ini kan semakin VUCA ya gitu, volatile, uncertainty, complexity, ambiguity gitu. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa adapt gitu kan, kita bisa pace up sama dunia yang bergoyang-goyang terus ini gitu. Jadi perusahaan-perusahaan kan mereka akhirnya mulai mencari satu alat ukur lah, ya nggak? Yang bisa meng-alert mereka kalau ada sesuatu yang nggak sesuai dengan tujuan bisnisnya mereka kan gitu kan. Makanya sekarang ada namanya data driven gitu-gitu. Ya nggak? Jadi semua perusahaan nih, mereka pasti bicara data driven gitu kan. Mereka bicara data gitu kan. Makanya ya kayak tadi omongannya Mas Menteri nih gitu kan, bahwa nanti akan ada kebutuhan 17 juta itu gitu, dan salah tiganya itu tadi gitu kan, yang berhubungan dengan data gitu ya. Ya makanya tadi gue sepakat, dan karena memang data is the new oil nih, ya nggak? Penting banget gitu kan, data is the new oil, penting banget. Nongol lah itu bukan jurusan sih ya, judul-judulnya itu gitu. Nah, kalau misalkan menurut gue ini orang-orang yang tadi tidak punya latar belakang IT tapi masuk ke tiga itu gitu ya, bisa atau enggak kan gitu kan? Menurut gue sih sebenarnya 50-50 gitu ya. Jadi depends sejauh mana data atau dashboard gitu ya, atau report yang harus ditampilkan nih, ya nggak? Kalau memang
datanya itu kita nggak perlu menyelam terlalu dalam nih gitu. Gue sih bilang yang bukan anak IT juga bisa. Ya kan? Tapi kalau kita benar-benar bicara ini data untuk yang preskriptif, yang prediktif, yang gitu-gitu ya, data-data yang benar-benar harus bermakna, itu gue rasa lain cerita sih sebenarnya gitu. Ya, oke. Gue coba menanggapi dengan dua hal. Yang pertama, kita sama-sama tahu bahwa kalau kita kuliah informatika pun, mata kuliah pelajaran yang web, berapa SKS coba? Paling? Kemarin gue kalau nggak salah 4 SKS ya. Iya kan? So, cuma 4 SKS. Yes. Selama 4 tahun kuliah. Iya. Iya kan? Begitu juga mata kuliah data analisis misalnya. Statistik kita belajar. Berapa SKS? Statistik? 2 SKS doang. 2 SKS kan? Karena tambahan doang waktu itu. So, itu poin gue gitu. Artinya 2-3 SKS ini, 2 SKS, 3 SKS ini juga bisa dipelajari oleh orang-orang yang memang nggak punya background IT, informatics engineering, nggak sekolah di dunia IT. Dan yang kedua, lagi-lagi kita nggak berbicara yang hardcore data professionals-nya, kita nggak berbicara sampai architecture and automation and everything gitu. Tapi orang-orang ini disiapkan untuk menjadi bagian dari tim data analysis. I see. Itu bukan sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi gitu. Iya, nggak sesulit itu gitu kalau gue bilang. Ya makanya tadi kan kita bicara nih sedalam apa sih sebenarnya gitu. Benar, gue setuju. Kalau statement lo tadi bilang ada sih kesempatan dari teman-teman yang tidak sekolah di IT gitu ya, tidak punya background kuliah gitu ya di IT gitu, terus bisa masuk ke dunia IT dengan mengikuti bootcamp atau training gitu. Kita gue bilang ya, gue percaya bisa gitu. Karena kan ya kita bilang tuh spektrumnya digital dan teknologi ini kan banyak bro. Ya, betul. Setuju. Ya tadi data pun sebenarnya sejauh apa sih datanya kan gitu-gitu kan. Apakah datanya sudah bersih apa belum tuh beda cerita itu. Karena membersihkan data itu kan PR sendiri sebenarnya. Ya kan? Nah itu. Terus mungkin ada kayak PM gitu ya. Iya. Nah project manager di tempat gua aja gitu. Anak PM itu nggak perlu harus anak IT sebenarnya. Dan setahu gue juga nggak tahu kalau sekarang ya. Kalau dulu gue nggak ada tuh mata kuliah project management gitu ya. Project management mungkin ada tapi tipis-tipis lah. Ya. Nggak kayak Scrum yang sekarang juga gitu, nggak juga gitu. Setahu gue gitu. Betul. Iya kan? Makanya jadi kan sebenarnya balik lagi di dunia IT, di dunia digital ini tuh masih banyak tempat untuk orang-orang yang nggak benar-benar harus IT hardcore quote unquote gitu. Jadi statement lo tadi ya gue sepakat akhirnya gitu kan. Sepakat gue gitu. Bisa deh gitu kalau orang-orang yang tidak punya bekal IT bisa mereka masuk ke dalam dunia IT gitu. Oke. Kenapa? Ada apa? Ada mobil yang mau digeser. Mobil mau digeser tukang parkir. Udah kena di sub tadi, Pak. Udah kena digembok dong. Wah, ini tiba-tiba ada pertanyaan. Ini pertanyaan dari mana? Siap. Oh, jadi sebelumnya ada pertanyaan-pertanyaan kita juga sudah ya? mengumpulkan pertanyaan. Oke. Wah, ini pertanyaan yang pertama klasik banget dan nggak pernah berganti ya dari zaman gua dulu. Apakah tenaga kerja IT yang dimaksud? Maksudnya gini mungkin ya. Apakah semua orang IT itu bisa benerin laptop, Mas? Waduh. Ini gue agak susah jawabnya. Kadang-kadang nggak hanya benerin laptop ya. Bisa ganti tinta printer juga, ya kan? Benerin model, wifi lemot itu bisa dibenerin gitu. Jadi teman-teman ya, tolong jangan terjebak teman-teman, please gitu. Karena yang kita belajarin IT kan sebenarnya bukan itu gitu. Jauh men gitu. Kalau bisa benerin laptop tuh hanya bonus teman-teman. Bonus, tidak wajib hukumnya. Gitu bro. Enggak, gini. Kalau gue menjawab ditanya gitu, gue bisa benerin laptop. Tapi bukan berarti gue harus benerin laptop lu kan gitu ya. Oh gitu ya? Iya. Dan juga nih, kalau angkatan gue atau waktu itu. Wani Piro mungkin gitu. Iya, Wani Piro. Nah, dan banyak memang, kita harus fair lah. Banyak orang yang kuliah IT itu salah jurusan, salah kaprah. Iya. Temen gue aja banyak yang kayak gitu. Dia pikir kuliah informatika itu main game. Wah, atau mendesain sesuatu, ya kan? Iya. Merakit server gitu. Iya. Padahal ketemu matematika diskrit sampai semester berapa, Bro? Gua kena 2 matematis itu 2 kali sih, 1-2. 1-2. Iya. Lumayan tuh. Aljabar linear. Kalkulus 1-2. 1-2. Fisika? Fisika 1. Ada fisika lanjutan.
Gua ada. Gua nggak ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. So, ya begitu gitu. Jadi jangan berpikir ya, mungkin teman-teman juga jangan berpikir kalau disebut orang IT nih. Wah bisa kali, install ulang Windows kali ya. Update nanti virus mas gitu. Aduh. Kalau bisa sih bisa Jangan, bisa. Wani Piro. Oke, pertanyaan yang kedua. Bisa kasih contoh pekerjaannya biar bisa siap-siap. Thanks. Waduh. Wah itu apa? Gimana tuh maksudnya? Coba deh elaborate dulu. Pekerjaan gue juga tuh? bingung ini. Mungkin lebih gini ya. Pekerjaan-pekerjaan yang kalau di IT itu kan tadi lu bilang broad banget. Nah, mungkin kita kategorisasi aja ya. Kita klasifikasi. Ada yang kayak hardware spesifik. Yes. Ada jaringan spesifik. Jaringan spesifik gitu kan. Ada yang data spesifik. Kalau dulu lebih ke database ya. Kalau sekarang lebih banyak pecahan. Beda-beda. Jadi contoh yang paling populer deh di dunia IT lah, pekerjaan-pekerjaan. Yang bisa dimasuki orang tanpa background IT. Ya, atau yang mungkin lebih entry barrier-nya itu lebih mudah gitulah. Oke. Ya tadi yang kayak gue bilang, project manager. Project manager. Jadi bukan berarti dia nggak perlu ngerti IT sama sekali, nggak gitu. Iya, tetaplah harus tahu lah. Karena gini, sebenarnya kayak sekarang tadi yang kan bicara Scrum gitu ya. Ya. Di Scrum itu dituntut si programmer yang langsung bicara ke klien gitu. Ya. Jadi PM itu sebenarnya hanya ngejagain aja gitu, nge-maintain aja gitu. Makanya nggak perlu terlalu yang benar-benar ngerti IT, gitu kan. Plus masalah terbesar dari problems IT itu menurut gua adalah komunikasi, men. Ya nggak? Karena gini, kalau lu tidak oke dalam berkomunikasi, bagaimana lu menanyakan sesuatu kepada klien? Ya nggak? Karena kan IT ini udah ribet ya. Kalau cara lu bertanya salah, tambah ribet nih. Akhirnya bukan solusi, nambah problems gitu buat klien gitu loh. Makanya gua kadang-kadang PM gitu ya, atau orang yang frontlining ke klien itu gue pilih yang memang non IT. Gitu, anak bahasa, ya kan, anak yang lain lah gitu di luar IT gitu, karena gue pengen dapat perspektifnya beda. Padahal ini disclaimer ya teman-teman ya, walaupun dia si Mas Bro ini sekarang title-nya CTO, gue title-nya VP Marketing, kita ini anak IT beneran anak IT yang ngelotok ya, jadi ini disclaimer, kita ngomong CEO, gue CEO. Oke, siap Mas CEO ya. Chief Everything Officer, harus bisa semuanya kan? Bisa semua. Nah, dulu kan tipikal anak IT itu geek kan. Betul. Gua pribadi, kalau sebelum sekarang ya, gue lebih nyaman berbicara dengan laptop, dengan komputer dan keyboard, ketimbang ketemu orang. Betul. Nah, sekarang kemampuan komunikasi itu dituntut. Itu poin penting malah. Poin penting malah. Gitu. Kenapa? Balik lagi gini, Bro. Solusi IT semakin kompleks, ya nggak? Oke. Dulu mungkin dikerjakan oleh satu orang bisa, ya kan? Mulai dari database sampai desain apa segala macam dia sendiri lah gitu, sampai install, sampai maintenance segala macam gitu kan, sampai nagih juga dia tuh. Kadang-kadang gitu kan. Nyetak invoice juga. Itu gua dulu. Termasuk juga nelponin ya? Kenapa belum masuk Mas gitu ya? Termasuk ngingetin. Oke. Nah itu, jadi dulu begitu, tapi sekarang teknologi kan tenang semakin bro, banyak. sama, gue juga. Sama ya, sama. Sama. Jadi sekarang itu teknologi semakin gila kan, semakin berkembang gitu, semakin banyak gitu. Front end sendiri, back end sendiri, database sendiri gitu, jaringannya sendiri gitu kan, infranya ngurusin sendiri segala macam gitu. Semakin kompleks. Jadi sekarang itu agak jarang nih satu solusi dikerjakan satu orang. Ya kan? Satu solusi itu dikerjakan banyak orang. Betul. Dan itu membutuhkan komunikasi. Untuk koordinasi, ya Betul. kan? Karena ini sekarang kerja dalam tim gitu. Ya. Itu juga yang sebenarnya nggak masuk ke nature-nya anak IT. Yang tadi kayak lu bilang ya kan? Betul. Gue kan introvert gitu kan, nggak mau ngobrol lah gitu, nggak ini nggak itu. Nah itu tadi. Jadi balik lagi komunikasi ini jadi penting nih gitu. Kalau nggak berantakan nih aplikasi, berantakan nih proyeknya kan gitu, men. Dan termasuk juga kemampuan kita menyederhanakan masalah. Iya, penjelasan. Yes. Kalau pikiran kita kan ya udah terlalu teknikal ya kayak gitu kan. Tapi kan nggak semua orang mengerti. Kan? Betul. Harus bisa menyederhanakan in layman's term misalnya. Data begitu kompleks, mungkin menjelaskan ke manajemen juga ya harus bisa dong. Ya. Dan apakah fair juga kalau gue sebut misalnya orang-orang yang kayak developer, kalau dia punya kemampuan presentasi yang lebih baik,
dia punya kemampuan komunikasi yang lebih baik, bukan cuman daya saingnya lebih bagus, daya tahan survivability-nya di industri ini juga bakal lebih bagus. Ya. Iya kan? Betul. Karena gue punya studi kasus, ada salah satu alumni kita yang IT manager udah ngelotok juga jadi IT manager. Gue awalnya bingung kenapa gitu. Jadi dia bilang, Mas, gue selama kuliah, gue tuh sangat anti sama yang namanya coding. Anti sama yang namanya coding. Oke. Kalau gue ngelamar pekerjaan ada di situ job desk-nya coding, gue nggak akan mau, dia bilang. Dia IT manager loh. Oke. Iya kan? Iya. Dan gue, ya tipikal kita, malas kalau presentasi. Kan orang IT, masa disuruh presentasi kan? Iya. Itu kan urusannya bagian yang sana gitu. Bagian yang jualan deh. Iya, gitu kan. iya kan? Nah, tapi setelah dia join praktikum, dia jadi cinta sama coding. Sekarang, kemarin gue baru nelpon dia, sekarang gue lagi ngoprek Swift, Mas, katanya. Keren, oke. Swift itu by the way, mungkin boleh mobile app. Mas editor dibantu ya menjelaskan Swift. Iya. Gue mungkin bercerita dari sisi praktikum. Kalau kita tadi berbicara masalah gap kan, gue akhirnya paham kenapa di praktikum itu ada fase khusus untuk belajar masalah itu, masalah presentasi. I see. Masalah komunikasi itu diajarin gitu. Awalnya waktu gue join gue bingung kenapa harus ini. Tapi ya balik lagi, kita mempelajari itu juga kan butuh bertahun-tahun kan, sampai kita nyaman berbicara sama orang, betul. Public speaking dan segala macam gitu. So akhirnya gue ngeklik karena lo bilang bahwa itu dibutuhkan sekali gitu. Jadi ya tadi skill set itu melengkapi mereka. Gitu iya, ya. Betul. Balik karena ya tadi ini semakin kompleks, nggak cuman sesimpel itu problems gitu kan. Nah, lu kan kalau pengen tahu masalahnya apa kan harus bisa ngobrolnya enak dong. Ya Betul. Komunikasi lu harus bagus dong gitu-gitu. Jadi ya teman-teman nih yang sebenarnya pengen masuk ke dunia IT itu masih banyak kok tempat-tempat lain yang bisa kalian isi gitu ya. Oke. As long as kalian mau dan komit untuk upgrade skill gitu kan. Ya. Ya kayak contoh ikut ke praktikum gitu join course-nya dari praktikum gitu karena proven kok gitu dan demand-nya banyak. Beneran banyak, bukan cuma bahasa marketing dia, emang beneran banyak. Tempat Mas Billy aja menampung nih kalau. Oh iya. Kirim CV-nya ke sini bawah sini. Iya, menampung gitu. Oke, sekarang gini, gue nggak cuman kepengen jualan doang. Gue harus fair gitu. Karena gue juga nggak pernah ikutan bootcamp, ya kan? Gue belajar otodidak. Menurut lu, ada nggak kalau orang maksudnya generasi sekarang lah ya, waktu di era-era kita mungkin distraksi belum sebanyak itu, belum ada yang namanya TikTok lah, belum ada yang namanya distraksi lah, Netflix segala macam. Baru Yahoo Messenger lah gitu. Sama MRC. Aduh, sorry tua banget joknya. Nggak tahu mereka. Aduh, tolong nanti di googling ya. Iya. So, menurut lu apa benefitnya nih? Gue udah cerita sedikit soal praktikum tadi. Apa benefitnya kalau orang kan juga sekarang banyak tuh yang ngasih kayak tutorial gratis di YouTube. I see, oke. Ya kan? Orang yang belajar otodidak sampai dia beneran bisa join, sama misalnya ikutan bootcamp gitu yang memang sudah didesain untuk itu. Siap. Yang gue tau praktikum itu yang ngajar kan memang dia pelaku ya. Iya, praktisi. Jadi dia walk the talk lah gitu istilahnya gitu kan. Memang mereka pekerja di situ gitu loh. Nah, betul. Makanya bootcamp kayak praktikum gini itu lebih spesifik untuk dunia kerja memang akhirnya gitu kan. Karena memang didesain. Filling the gap tadi itu gitu loh. Gue yakin tujuannya bukan cuma ngajarin lu supaya bisa gitu kan, tapi supaya ready gitu. Iya, betul. Nah, makanya yang ngajarin memang orang-orang yang memang udah proven gitu. Mereka udah mengerti. Nah, orang-orang yang memang sudah di dunia industri ini gitu, di dunia industri ini itu mereka lebih paham nanti ada tips and triknya pasti lebih banyak gitu kan. Betul. Oh, lu nggak cuma sekedar ngoding terus selesai kadang-kadang gitu loh. Kadang-kadang ada beberapa trik supaya lebih cepat, supaya lebih ini lebih itu gitu loh. Makanya gue bilang kalau lu tanya better kita otodidak banyak kan di YouTube banyak banget. Di YouTube banyak, di Twitter banyak segala macam atau ikut course gitu ya. Kalau gue pribadi gue bilang lu ikut course gitu karena itu lebih terarah men. Gitu. Ikut soalnya praktikum ya? Iya. Ikut praktikum. Ikut praktikum. Karena nggak segampang itu Ferguson gitu. Betul. IT ini gitu kan. Apalagi zaman sekarang. Maksudnya gini, gue membayangkan ya, kalau gue
besar di era sekarang. Kayak tua banget. Ya maksudnya udah belajar di era dewasa Bapak ya. Maaf ya, memang bapak-bapak ini yang ngomong. Dengarlah pengalaman kami yang sudah berumur ini ya, adik-adik ya. So, kalau gue membayangkan gue belajar di era sekarang, gue nggak kebayang gitu. Baru mau wah ini ada les nih, pengembangan dari CSS nih gitu kan. Tiba-tiba ada recommendation di sini video Blackpink misalnya. Ya, geser Blackpink dulu. Iya, geser Blackpink dulu. Terus tiba-tiba masuk notifikasi Netflix ada series yang baru gitu kan. Gue nggak kebayang distraksinya luar biasa. Sulit banget saat ini gitu. Betul. Tantangannya berbeda-beda gitu. Nah, oke. Tapi gue pengen ngelengkapi satu hal lagi. Ada gue nggak tahu lo tahu apa enggak. Gue kan drop out kuliah 2 kali. Suatu achievement nih. Achievement buat saya. Ada eranya saya bangga. Oke. Oh ya dong, bangga dong. Iya. Saya drop out tapi gaji saya lebih gede dari Anda yang teman-teman kuliah, maksudnya gitu. waktu itu. Iya. Jadi kan gitu. Gue baru lulus, gue kuliah sekali lagi. Gue lulus itu juga karena biasalah ya, emak yang meminta gitu ya. Itu udah nggak bisa kita tolak lagi kalau itu kan. Nah, gue cum laude di situ. So tapi gini, gue 3 kali gue kuliah informatika. Gue nggak pernah ganti. Artinya gue memang cinta sama bukan salah jurusan lah. Bukan gitu salah ya? jurusan, nggak. Ya. Memang darah muda waktu itu. Sering berantem sama dosen. Nah, tapi yang menarik adalah selama 20 tahun nih gue ada di industri ini, nggak pernah sekalipun gue menunjukkan ijazah gue atau ditanya soal ijazah gue. Yang membantu gue adalah gue punya portofolio yang banyak gitu. Ya, itu penting. Pertanyaan gue, kalau ada fresh grad yang betul-betul fresh grad baru lulus, IPK-nya 3,75, lulus summa cum laude, oke? Tapi nggak punya portofolio sama sekali. Ya. Ataupun kalau punya dia dummy. Portofolio kan banyak ya. Ya, banyak. Ya, tinggal copy paste dari GitHub orang Yes. ya kan? Ada satu lagi yang ngelamar di tempat lu nggak lulus kuliah atau nggak kuliah IT misalnya. Tapi udah pernah bikin sistem di Pertamina, udah pernah portofolionya Oke. Gue pilih yang mana nih? Yang mana yang lu pilih? Yang punya portfolio. Yang punya portofolio. Karena gue percaya jam terbang, men. Oke, Di IT itu iya. nggak bisa instan gitu kan. Karena kan balik lagi ini kan ilmu yang kompleks ya. Gitu. Iya. Jadi kalau semakin dimampatkan tuh, menurut gue semakin nggak dalam gitu. Jadi memang lu harus, gue percaya sama jam terbang lah kalau di IT gitu. Makin lu sering ngulik makin oke. Bahkan gue pribadi gitu ya, gue bilang ke anak-anak HR gue, anak-anak human capital gue di kantor tuh, kalau bisa cari jangan yang di atas 3,5 IP-nya. Karena Iya. karena gue percaya yang cepet lulus dan IP bagus itu jarang ngulik, men. Iya. Pulang belajar gitu kan. Lebih sering ngapal ya. Lebih seringnya menghafal gitu loh. Padahal di IT ini lu harus lebih banyak praktek gitu kan. Betul. Dan biasanya anak-anak yang proyek itu nggak terlalu peduli sama IP, nggak terlalu peduli sama nilai, gitu kan. Dia ya mungkin IP-nya di atas 3 dikit lah gitu kan. Tapi udah banyak proyeknya segala macam itu. Gue lebih bilang kayak gitu. Nah, poin ini menarik karena salah satu menurut gue ya poin plus dari praktikum. So, gue bukan cuma jualan. Tandanya gue marketing yang jujur. Gue hanya mau menjual sesuatu yang gue peduli gitu, yang gue yakinin juga gitu. So, di praktikum itu, ketika lu lulus program bootcamp-nya, misalnya lu ambil full stack web dev. Oke. Web dev ya. Ketika lu lulus dari situ, lu punya 10 bisa sampai 15 bahkan sampai 20 kalau lu rajin. Portofolio yang real, bukan dummy. Oke. So, itu diambil project yang ada di gini, di praktikum itu kan teorinya mungkin porsinya sedikit, lebih banyak prakteknya. Okay. Dan lu ada code reviewer yang akan ngebantu lu nulis kode yang lebih baik kayak gitu-gitu. Nah, dan ketika lu lulus, lu punya 15 portofolio yang real, bukan dummy. Jadi along the way itu ada bukan praktikum ya, submit. Apa namanya ya tadi bikin portfolio setiap minggu lu gitu punya, kalau setiap minggu tuh harus ada deadline, lu harus submit project.
Oke. Either itu part of dari company mana yang kita kerja sama. So datanya data real, project real, bukan project dummy. Oke. Beda dong sama yang lain-lain gitu. Projectnya real, sehingga ketika lu lulus, jadi gue punya argumen begini. Kalau misalnya lu ambil kelas web dev, karena basic gue dulu web dev, ya kan? Ketika gue ngelamar posisi web dev dengan portofolio satu website atau 2 website, dengan gue ngelamar, gue punya portofolio 20 website dengan yang memang skalanya bagus gitu, ya kan? Posisi gue nggak junior lagi jadinya. Bener nggak? Bener. Iya kan? Bener. Lu nggak consider junior lagi. Lu kan consider junior kalau lu perlu onboarding lagi. Lu mungkin tahu cara bikin website, tapi loading time harus lebih cepat kayak gitu-gitu. Lebih secure. Ya, itu kan nggak pengetahuan umum orang yang baru belajar. Betul, gitu. itu jam terbang. Nah, makanya kenapa tuh gue selalu bilang untuk orang-orang yang ambil bootcamp, kalau lu mau dapat gaji langsung yang lumayan, 2 digit gitu misalnya, itu bukan sesuatu hal yang sulit, ya kan? Karena gue pernah nge-hire ada lulusan ya kelas bootcamp juga yang cuman 1-2 bulan, yang ini, itu waktu gue masih di startup itu, gue nge-hire dia dengan gaji 7,5 juta. Dia bukan lulusan IT. Oke, tapi habis ikut bootcamp. Iya. Dan waktunya pendek. Dan waktu itu memang butuh banget, butuh cepat, dan ya kayak lu bilang, No choice lah ya. iya harus diambil walaupun 6 bulan ke depan gue harus ngajarin dia, oh nggak bisa gini, jangan gini, kayak gitu. Nah, makanya ketika gue ngerasa code reviewer misalnya ada di praktikum, itu sangat membantu gitu. Karena kita kan menulis, yang membedakan developer yang baik misalnya, kita coding jalan dengan coding yang memang proper, optimized, itu kan menentukan jam terbang kan? Betul, beda banget. Iya. Beda banget gitu. Ya, so mungkin nanti kalau teman-teman yang pengen tahu apa sih kelebihan-kelebihannya, nanti mungkin bisa lihat di websitenya Praktikum ya, atau tanya di grup Telegram kita. So kita punya grup Telegram namanya Upgrade Karir, nanti mungkin bisa join di situ. Nanti gue nanti minta bantuan lu kali bro ya, kita bikin kayak pull-up ya istilahnya, nanti tanya jawab sih di situ ya. Boleh, bikin sesi tanya jawab di situ. Boleh. Oke, pertanyaan yang terakhir nih, misal udah terlanjur ambil kuliah, bukan jurusan IT mas, kira-kira masih ada kesempatan nggak buat kerja di bidang IT, kerja di industri IT, bukan jadi orang IT hacker lo ya? Iya. Bisa banget kan, tadi sudah kita jawab. Iya. Project manager lu jurusan apa bro? Bahasa men. Bahasa. So nggak ini. Dan tadi mungkin bisa dilihat juga di channel kita ada 3 video profil alumni itu. Yang satu ada Mega, lawyer dia. Tapi dia goalnya adalah WFB. Bukan FWB ya. WFB. WFB apa ya? Work from Bali. Oke. Ini kan di kalangan millennials. Tadi mau nanya yang FWB tadi, cuman nggak enak ya kan? Front wheel base, gua rasa ya. Front wheel base ya. Oke. Siap. Iya, ikutannya yang WFB aja. Iya, nggak usah. Ya udah. Nggak ngerti kita bapak-bapak yang kayak gitu-gitu itu. Nggak ngerti. Karena kan jadi FWB. WFB. Oke, karena dia pengen kerja dari Bali. Goalsnya dia adalah WFB. Dia pengen bisa kerja dari Bali. Kalau dia jadi lawyer, itu tidak memungkinkan dia untuk kerja dari Bali dan secara remote kan. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa nonton di situ. Dia ikut data analis di Praktikum. Oke. Nggak sampai 3 bulan setelah dia lulus, dia keterima kerja di Nansen. Nansen itu blockchain startup. Alright. Jadi research analyst. Dari lawyer loh. Sama sekali nggak ada belajar matematika di situ. So mungkin. Yang kedua itu ada Mas Widi. Mas Widi itu dia oil engineer yang udah karatan bro, ngelotok 15 tahun lebih di industri oil. Kuliahnya bidang itu, kerjanya di bidang itu. Again pandemi merubah banyak hal ya memang ya. Jadi karena pandemi dia ngerasa gelisah, duh gimana nih, aman nggak? Plus harga minyak kan ya industrinya waktu itu jadi jatuh. So dia ngambil data analis juga. Sekarang dia jadi database researcher gitu, kalau nggak salah title-nya ya. Tapi yang ada data analisis di Jerman. Oke.
Ya, yang satu lagi ada profilnya Mas Widi yang memang IT manager gitu. So nanti mungkin bisa dilihat di situ dan kayaknya waktunya udah agak panjang ya kan. Mungkin kita sambung di segmen yang lain pembahasannya dan mungkin kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut pembahasan kita, nanti boleh join di komunitasnya Telegram kita. Nanti Mas Editor tolong bantu ditampilin di mana, di sini aja ya, biar mengamankan perut bapak-bapak ini. Di Biar sini ketutupan sedikit perutnya. Ya. Oke. Nanti kita tunggu di situ. Nanti kita bikin sesi tanya jawab di situ ya. So terima kasih bro untuk sesi ini. Ya kan? Thank you. Nanti untuk sesi berikutnya gue terima kasih lagi. Wih. Kita punya sesi berikutnya. Iya. Oke. Terima kasih udah menyaksikan sesi yang pertama. Kita ketemu di sesi yang berikutnya untuk podcast Upgrade Karir. Saya Putra Nasution. Terima kasih. Bye-bye.